Assalamualaikum semuanya, siswa-siswa Bapak. Kita masuk ke pertemuan kedua ya. Sebelumnya mari kita mulai ya pelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Yang muslim baca Al-Fatihah, yang non-muslim sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada sedikit yang Bapak ingin sampaikan. Di situ disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Betul, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Makanya Al-Fatihah itu bisa jadi doa ya. Baik, sekalian, hari ini kita belajar tentang penulisan algoritma ya. Jadi coba Bapak lihat dulu sebentar ya. Nah, ini ya tujuannya memahami bagaimana tata cara penulisan algoritma. Ya. Baik ya, kita langsung mulai saja. Tetap semangat terus ya. Belajar baik mau tatap muka langsung, mau full e-learning atau full PJJ atau juga tatap muka terbatas. Kita tetap semangat belajar ya. Kita mulai, selamat belajar. Jadi anak-anak sekalian ya, bagaimana sih ya alur logika pemrograman itu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa penyajian algoritma itu bisa dengan 3 cara, yaitu dengan bahasa natural, bahasa psikot ya, dan dengan menggunakan flowchart. Nah, ini flowchart ini yang paling sering digunakan nanti ya. Atau ketiga-tiganya dipakai. Jadi dikombinasikan ya. Hybrid kalau bahasa keren sekarang. Jadi hybrid itu misalnya ada mobil hybrid, ya itu berarti maksudnya mobil itu bisa pakai baterai listrik dan juga bisa pakai bensin ya atau minyak bumi ya untuk menjalankannya. Berarti dia namanya hybrid. Nah, algoritma juga selain bahasa natural, bahasa psikot dan juga flowchart, ketiga-tiga ini bisa dihybridkan, jadi digabungin ya. Semuanya digunakan ya, sehingga memudahkan. Intinya sebetulnya adalah penyajian algoritma itu dimaksudkan untuk memudahkan dalam seseorang ya memahami alur apa tuh algoritma itu. Alur cara menyelesaikan masalah ya. Jadi yang paling sering tuh ya flowchart ini ya, paling sering ya. Flowchart atau bagian alur itu sebetulnya adalah skema ya yang menunjukkan aliran dalam satu program secara logika. Karena robot itu ya atau mesin yang berpikir atau sesuatu yang diprogram itu dia memiliki alur pikir ya. Tata cara berpikir ya, itu yang harus dibuat oleh seorang programmer sebelum dia benar-benar membuat program ya atau menulis program. Nah, jadi flowchart itu sendiri merupakan bagan ya, skema gitu ya. Alir ya, atau chart, gambar juga bisa ya. Yang menunjukkan aliran dalam satu program secara logika. Flowchart ini merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Nah, nanti kamu akan belajar dan harus mampu membuat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, memperlihatkan urutan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Gambar ini dinyatakan sebagai dengan simbol. Ya, jadi ada yang dengan simbol. Ya. Tapi di dalam simbol itu nanti ada tulisannya ya, ada keterangannya. Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Jadi ada garis tanda panah atau penghubung. Ya. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis suatu masalah. Tetap ya anak-anak sekalian, segala sesuatu pasti dimulai dari masalah. Semua teknologi ini dimulai dari masalah. Ya. Handphone kita masalahnya apa awalnya? Masalahnya pengen main game. Untuk entertain, bagaimana handphone bisa jadi entertain, masalahnya bagaimana cara berkomunikasi dengan cepat dan selanjutnya ya.
Jadi walaupun tidak ada kaidah baku dalam penyusunan flowchart ini ya, ada beberapa hal ya, beberapa anjuran. Yang pertama yaitu bagaimana kita membuat suatu alir ya, suatu program yang tidak melakukan pengulangan proses yang nggak perlu ya. Jadi gimana supaya logika itu disederhanakan atau pemecahannya itu dengan jalan yang sesingkat mungkin, tetapi tetap hasil yang benar ya. Yang kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Jadi dari bawah turun ke atas, bukan dari atas turun ke bawah, bukannya dari bawah naik ke atas gitu. Jadi dia turun selalu dari atas ke bawah. Kalau nggak muat dia ke atas lagi ke sini. Jadi misalkan gini, turun, nggak muat, naik, turun lagi ya. Jadi ke bawah ya. Tapi itu tidak aturan baku. Kalau misalkan begini boleh nggak seperti gini, dari bawah terus ke sini naik sini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi tidak umum itu ya. Umumnya yang nomor 2 ini ya. Sebuah flowchart diawali dengan satu titik start dan diakhiri dengan titik end ya. Ini ya bagi yang tidak melakukan loop, karena mesin-mesin itu banyak juga yang melakukan loop ya. Jadi ketika dia bekerja dia melakukan loop, putaran-putaran ya, tidak selesai ya. Tidak selesai dalam satu titik, apalagi mesin-mesin yang bekerja selama 24 jam ya. Itu nanti kamu akan mengerti maksudnya kenapa seperti itu ya. Oke, baik. Di sini adalah simbol-simbolnya ya. Nah, di sini timbul ini. Kamu harus memahami dan mengingat ini ya. Nggak perlu dihafal, diingat aja ya. Beda tuh ya menghafal dengan mengingat ya. Kalau mengingat itu kamu sering menggunakan sehingga kamu ingat. Seperti baca Yasin kan kamu sering baca tuh, kamu jadi ingat. Baca Asmaul Husna sering baca, kamu jadi ingat. Tidak perlu menghafal ya. Nah kalau misalnya menghafal kamu mesti melototin ini terus menghafalkan. Nah, itu capek ya. Nanti kamu sering gambar nanti kamu akan ingat sendiri ya. Ini adalah simbol-simbol yang sering dipakai ya. Simbol yang paling dipakai. Yang pertama ini start ya, awalnya ini. Yang kedua ini input output ya, seperti memasukkan angka, mencet tombol, menekan tombol ya, terus atau sensor suhu, sensor cahaya dan lain sebagainya. Ini simbolnya seperti ini ya. Yang kedua ini processing, berarti ini pengolahan data ya. Pengolahan data, perhitungan, memasukkan rumus, ini yang ini ya. Bilangnya ada decision ini artinya adalah pengambilan keputusan. Biasanya ada percabangan di sini, yes dan no ya. Ini berarti di sini masuk ke logika ya. Di sini logika dan di sini matematika biasanya ya. Seperti itu ya. Display ini berarti yang ada di LCD ya. Kalau misalkan ada yang di LCD atau di layar-layar ditunjukkan hasilnya, nah ini berarti simbolnya ini display. Yang ini adalah garis alur proses ya. Terus ini titik sambungan karena sering ada percabang-percabangan titik sambungan. Ini titik konektor ya. Jadi ini adalah koneksi kalau misalkan dia mau pindah. Misalkan dari bawah seperti ini garis tanda panah. Mau naik ke atas, di bawahnya di sini ada konektor. Nanti ditandain misalnya C4, berarti di sini nanti ada C4 terus kemari ya gitu. Atau nggak usah pakai gitu juga, tanda panah kasih garis juga boleh ya ke sini. Seperti itu ya. Terus ini call subprogram ya. Ini berarti mengambil atau membaca dokumen. Ini berarti menyimpan data. Dan yang keempat ini berarti penilaian awal ya. Ini simbol-simbol umum ya yang dipakai ya, dan kamu diharapkan mampu ya memahami ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Oh, ini sudah Bapak terangkan ya. Semuanya sudah Bapak terangkan. Oke, sudah ini ya. Sudah Bapak terangkan ya, predefinite proses ya, ini sudah. Nah, sekarang contohnya. Nah, contohnya di sini terlalu besar ya, saya kecilin ya. Oh, sebentar. Oke. Nah, ini contoh programnya. Ya. Sini mulai membaca data, membaca tombol atau apa gitu ya. Baca angka ya seperti ini. Berarti ini adalah input ya. Seperti ini miring gini nih input ya. Terus ini menghitung. Nah, menghitung luas segitiga. Ini salah ini ya. Harusnya tampilkan hasil luas itu yang ini ya. Mana ya? Kalau ini kan disebut dengan data ya. Harusnya ini simbolnya display ya. Nah, lebih tepat yang ini yang display ya. Jadi ini mungkin nanti Bapak akan perbaiki ya. Oke, langsung Bapak perbaiki aja. Nah, tampilannya jadi seperti ini yang betul ya.
Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah sekarang kita masuk ke struktur dasar algoritma. Ya. Nah algoritma itu kan berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah ya. Nah strukturnya itu ada aksi ya, sequence ya, urutan aksi berurutan ya, turun gitu, menurun gitu ya, bersistematika atau berurutan lah ya, sequence ya. Setelah itu ada aksi selection, ada pemilihan, ada pengulangan ya, dan atau kombinasi ketiganya ya. Nah, jadi atau hybrid tadi ya, tiga-tiganya kita kombinasikan, dipakai semua. Di sini ya sudah kelihatan ya mind mapnya ya, struktur data algoritma itu ada runtunan, ada percabangan, dan ada perulangan. Jadi cuma 3 nih, mudah mengingatnya ya, runtun, cabang, ulang ya. Nah jadi runtunan itu berarti berurutan, percabangan berarti pecah dia, jika ini maka ini, nah itu berarti percabangan. Perulangan berarti melakukan pengulangan ya. Di sini di contoh ini ya, di contoh ini tidak ada ya. Ini tidak ada. Ini sebetulnya sama semua ya. Ini dengan ini sama-sama menghitung luas segitiga ini kelihatannya ya. Tapi bedanya di sini yang sebelah sini ini lebih global ya. Sedangkan di sini lebih rinci karena ada luasnya dan lain sebagainya ya. Jadi yang mana yang dipakai sama aja boleh yang mana, kedua-duanya juga boleh dipakai. Seperti itu ya. Tetapi tentunya lebih enak yang ini ya, lebih jelas sehingga pemrogram itu sudah lebih mudah nanti mengartikan. Kalau ini kan terlalu global ya. Jadi sangat pembuatan algoritma itu sangat beragam dan sangat memungkinkan dengan berbagai cara berpikir atau cara penyajian yang berbeda-beda antara satu programmer atau yang programmer dengan programmer yang lainnya. Itu memungkinkan ya. Baik ya. Jadi sekarang Bapak kembali lagi sini ya. Jadi runtunan itu berurutan, percabangan itu berarti pecah. Jika ini maka ini, jika itu maka itu gitu. Perulangan berarti mengulang. Ya, biasanya di sini cek ya. Cek apakah tinggi air sudah sampai, belum. Jika belum maka tunggu 1 menit. Cek apakah level air sudah ini belum. Nah, itu namanya perulangan ya. Baik, contoh sekuensial. Nah, ini contoh sekuensial. Jadi dari sini turun ke bawah aja gitu lurus ya. Ini sekuensial ya. Nanti kamu bisa lihat ya, ini sendiri ya. Nah, contoh ini percabangan. Nah, nih, ini jadi sudah ada percabangan ya. Apakah usianya di atas 17? Ya, kalau ya boleh nonton. Oh, di bawah 17 enggak, berarti tidak boleh menonton. Berarti ini tukang jaga karcis ini. Seperti ini ininya ya. Nanti kamu baca di modul ya. Bapak ini ya. Nah, kalau perulangan seperti apa? Perulangan Bapak langsung saja. Nah, seperti ini. Jadi di sini dia ini berarti start, setelah itu ini melakukan input ya, melakukan atau pengulangan dari 1 sampai 100. Dia akan melakukan pengulangan 100 kali dia. Di sini akan diketik, saya tidak akan mulai perbuatan itu lagi sampai 100 kali. Setelah 100 kali baru dia keluar ya. Jadi ini melakukan pengulangan ini ya. Sering sekali ya nanti program itu menggunakan pengulangan ya, sangat penting soalnya itu. Gitu ya. Jadi itu contoh ya. Baik ya, itu dari Bapak mungkin di pertemuan kedua ini penjelasannya. Nanti ada tugas dan lain sebagainya, silakan kamu ikuti ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah sekalian tetap semangat, pelajari video, pelajari modulnya dan diskusinya ya kalau di e-learning atau di PJJ. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.